Tabe salamat lingu nalatai, salam sahujud karendem malempang. Om Swastiastu. Atas asung kertawara nugraha ide Sang Yang Widiwasa, kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Tata Susila, yang dimana berawal dari sebuah keresahan saya terhadap masyarakat, bahwa perempuan terus dibanding-bandingkan dengan laki-laki, karena laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan. Maka dari itu, di sini saya mengambil judul Kesetaraan Gender menurut Agama Hindu. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan dapat berubah oleh keadaan dan budaya masyarakat. Perbedaan gender merupakan kodrat yang sifatnya permanen dan universal. Dengan demikian, Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, jelaslah sudah bahwa jenis kelamin adalah perbedaan biologis, hormonal, dan anatomi antara laki-laki dan perempuan yang permanen dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam pensifatan, fungsi, dan perilaku yang dibentuk oleh masyarakat. Maka itu dapat berubah dan dipertukarkan. Umat sedharma yang berbahagia, kesetaraan gender dapat diartikan sebagai keamanan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan nasional. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Umat sedharma yang terkasih, menurut ajaran agama Hindu, dasar yang dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari tercantum di dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10 yang berbunyi sebagai berikut. Sahayajna praja sartva Puropaca prajapati anena prasavidyadvam esa postu vista kemandu. Artinya, zaman dahulu kala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Prajapati, menciptakan alam semesta dan umat manusia atas dasar yatnya. Dan ia bersabda, "Wahai makhluk hidup, dengan yatnya ini, engkau berkembang biak dan jadikanlah bumi ini sebagai sapi perahmu." Selain di dalam kitab suci Bhagavad Gita, di dalam kitab suci Dharma Jati menegaskan bahwa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menciptakan dan mempersatukan kaum laki-laki dan kaum perempuan, menghidupkan dan mengembangkan dunia ini dalam tugas dan kedudukan di masyarakat." Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, dari penjelasan sloka dalam kitab suci jelas mengisyaratkan bahwa
alam semesta beserta isinya diciptakan oleh ide Sang Yang Widiwasa melalui yatnya. Sehingga seluruh ciptaannya ini terikat oleh hukum karma. Manusia sebagai salah satu hasil dari ciptaan ide Sang Yang Widiwasa yang terikat oleh hukum reta memiliki kemampuan berupa pemikiran. Maka dari itu, manusia adalah ciptaan ide Sang Yang Widiwasa yang paling sempurna dan mulia di antara makhluk lain ciptaan ide Sang Yang Widiwasa. Maka dari itu, manusia memiliki kewajiban serta tugas yang sangat kompleks. Dapat dikatakan sebagai rahasia besar dan suci, seperti diibaratkan dengan untayan genitri yang tidak bertepi, tanpa ujung, terus melingkar. Bapak Ibu umat sedharma yang terkasih, kesetaraan gender harus disikapi secara arif dan bijaksana. Artinya, wanita dituntun untuk mampu mengkolaborasikan karir atau pekerjaan dengan urusan rumah tangga bila ia telah memilih menjadi seorang wanita karir. Kewajiban rumah tangga adalah kewajiban seorang perempuan, bukan laki-laki. Umat sedharma yang terkasih, menurut ajaran agama Hindu, wanita diporsikan memiliki kedudukan yang terhormat sesuai dengan kodratnya, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Manawadharma Sastra Adhyaya 3 Sloka 55 yang berbunyi sebagai berikut. Wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayahnya, kakaknya, suaminya, dan ipar-iparnya jika menghendaki kesejahteraan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dari uraian yang dijelaskan di dalam kitab Suci Weda, sesungguhnya nilai tawar perempuan cukup kompetitif karena secara hakiki Yang Widi menciptakan dua insan berbeda jenis kelamin ini dalam kapasitas yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi, keunggulan laki-laki ada kalanya tidak ada pada perempuan, dan keunggulan perempuan ada kalanya tidak ada pada laki-laki. Maka dari itu, kedua insan ini terdorong untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Namun, sampai saat ini masih banyak ketidakadilan gender, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu marginalisasi atau peminggiran perempuan. Yang kedua, subordinasi. Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting dibandingkan dengan jenis kelamin yang lainnya. Yang ketiga, yaitu stereotipe atau pelabelan. Pelabelan merupakan sebutan yang dilekatkan pada mereka yang memberikan atau kepada mereka perempuan yang memberikan citra negatif. Yang keempat, beban berlebihan. Pada umumnya sering kita lihat bahwa wanita dituntun untuk mampu bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Tetapi di sisi lain ia juga harus bekerja untuk mencari nafkah. Maka dari itu, volume jam kerja perempuan
lebih besar dan lebih panjang bila dibandingkan dengan laki-laki. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kekerasan. Kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat, tiada lain korbannya adalah seorang perempuan, di mana mereka tidak hanya mengalami korban fisik, tetapi juga secara mental, ekonomi, psikis, dan lain sebagainya. Bapak Ibu umat sedharma yang saya kasihi, melihat fakta yang ada di masyarakat dewasa ini, saya mengajak kita semua agar mulai berbenah diri, agar kesetaraan gender dapat terwujud dalam kehidupan di masyarakat. Kita mulai dari unit terkecil di dalam masyarakat, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Kesetaraan gender tidak hanya sebatas diseminarkan atau didharma wacanakan, tetapi lebih daripada itu dipraktekkan di dalam kehidupan nyata, di dalam masyarakat, agar kesetaraan gender dapat terwujud. Seperti yang dinyatakan di dalam kitab suci Weda, bahwa dengan bahagianya kaum perempuan, maka doa yang kita panjatkan akan mendapatkan karunia dari Ida Sang Hyang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, seperti yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci Weda. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri dharma wacana saya pada hari ini, di sini saya akan menarik kesimpulan atau garis besar dari dharma wacana yang telah saya sampaikan, bahwa jenis kelamin adalah bukan pilihan, tetapi kodrat yang sifatnya yang sudah dianugerahkan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, yang tidak dapat kita pilih atau tidak dapat kita pertukarkan. Lalu yang kedua yaitu memberi kesempatan untuk orang lain mengekspresikan dirinya dalam memenuhi kehidupan dengan melalui yatnya. Yang ketiga yaitu mari kita memberikan kesempatan kepada orang lain dalam pembangunan agama, bangsa, dan negara yang didasari oleh kemampuan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu janganlah melakukan sesuatu kepada orang lain yang sifatnya jika kita tidak ingin, ia juga melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kesetaraan gender ini dapat terwujud sepanjang kita semua mampu berproses dan mau merubah ke arah perilaku yang berdasarkan dharma. Sekian dan terima kasih. Om Sarwe Sukino Bhawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dharma wacana saya pada hari ini dengan mengucapkan Paramasanti dan Sahe. Om Santi, 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 Om Sahe.